Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdillah, amma ba'du. Eh, Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang seseorang itu mewajibkan sholat. Ya, bahwa yang telah kita ketahui bersama bahwa sholat itu dalam sehari semalam itu ada lima waktu. Dan sekarang Bapak insya Allah akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu wajib sholat. As-sholatu salah satu asyaan bahwa syarat-syaratnya sholat itu ada tiga hal. Yang pertama itu adalah seorang itu harus Islam. Apabila seseorang itu tidak Islam, maka orang itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya sholat. Yang pertama harus Islam. Caranya bagaimana, Pak, agar orang itu bisa masuk Islam, yaitu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, harus harus balik, bahwa seorang itu harus balik apabila seorang perempuan itu batas minimalnya itu umur 9 tahun, apabila seorang laki-laki seorang itu maksimal harus umur diantaranya kisarannya umur 15 tahun. Itu yang bisa mewajibkan orang itu sholat. Seperti yang telah disabdakan Rasulullah, yang artinya adalah orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada tiga golongan, yaitu orang yang tidur, orang bangun, anak kecil hingga bermimpi balik. Apabila orang itu belum balik, maka seseorang itu tidak diwajibkan untuk sholat. A- Tapi di belajar sejak kecil bahwa anak itu harus belajar sholat sejak kecil dan lain sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, harus berakal. Harus berakal yang artinya orang itu tidak harus memiliki akal yang normal. Artinya tidak gila, seperti itu ya. Apabila orang itu sudah umur 15 tahun atau bahkan 20 tahun, tapi orang itu tidak memiliki akal yang sehat, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin Iwan mau bertanya atau Muhtaro mungkin mau bertanya? Sudah paham semua mungkin ya? Ya, silahkan Nak. Monggo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. Solusinya agar anak itu tidak malas, yaitu harus dijaga oleh orang tua. Setiap hendak masuknya waktunya sholat itu, apabila anak itu sudah masih dalam umur 7 atau 6 tahun, anak itu
harus disuruh dengan cara yang halus. Tidak boleh dilakukan dengan cara atau dibukul atau dan lain sebagainya. Apabila anak itu sudah mencapai 15 tahun, 16 tahun anak itu harus orang tua kita sebagai orang tua, eee, harus dipukul, tapi jangan keras-keras ya, seperti itu kira-kira. Tidak boleh Nak ya, tidak boleh. Harus disuruh dengan cara yang halus. Iya, diajak dengan cara-cara yang halus, bagaimana agar supaya anak itu bisa, termotivasi untuk melakukan sholat seperti itu. Iya 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 iya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham semua ya? Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak simpulkan bahwa syarat-syarat yang mewajibkan sholat itu adalah ada 3, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik atau orang itu harus berakal sehat atau dewasa, yang ketiga harus berakal atau tidak gila, sehat seperti itu. Baik, sebelum Bapak ditutup, pesan Bapak adalah, tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan, semoga pandemi ini cepat berlalu. Mudah-mudahan kita tetap dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk minggu depan, insyaallah Bapak akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya sebelum sholat. Untuk hari ini Bapak akan berikan 3 soal, kalian pelajari di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan ya. Nanti Bapak share di, grup WA kalian ya. Baik, sebelum Bapak tutup dengan Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.